turnamen matematika yang lebih banyak dramanya daripada hitung-hitungannya. Di sini saya sudah mengumpulkan 6 perwakilan dari tiap kelas yang akan membuat alat peraga matematika dan juga akan mengerjakan soal-soal yang sudah kita sediakan. Langsung saja kita ke peserta yang pertama. Aku dari MIPA 1, biasanya dulu main gabung matematika, tapi kalau soal bikin prakarya, ya beda cerita lah. Halo teman-teman, aku Ahmad Farafi dari MIPA 2. Ikut lomba ini tuh bukan karena aku mau ngebuktiin kalau untuk belajar matematika, tapi aku mau ngebuktiin kalau kunci dari semua soal itu adalah sabar, termasuk soal matematika. Jujur ya, aku dipilih karena MIPA 3 butuh wakil kompetensi. Tapi nanti dulu, semangat dulu aja. Saya di sini mau buktiin IPS juga bisa matematika. Jangan salah, kami juga belajar peluang untuk tidak remedial. Ya jujur, aku kepilih di sini bukan karena jago MTK. Ya cuman gak beruntung aja waktu disiplin aku yang kena. Ya udahlah, tegas saja. Aku sih orangnya fleksibel, soal matematika fleksibel juga sih, tapi bisa kalau kepepet. Ronde pertama. Di sini, para peserta akan dibagi menjadi 2 tim. Dan tugas mereka adalah membuat alat peraga matematika, yaitu spinner peluang yang akan digunakan untuk ronde kedua. Dan agar lebih seru untuk pembagian timnya akan kita bagi menjadi tim IPA melawan tim IPS. Bagaimana keseruannya? Kita langsung saja lihat cara pembuatannya. Bro, itu spinner, bukan jembatan Suramadu. Santai aja. Ya kan, main itu juga kan. Aku mau sabar. Mari kita fokus ke lingkaran dulu, maka kita cepat selesai. Duh, Albani gila sih, serius banget. Cukup balik ya, Dik. Iya, coba besar kagak pas. Nanti. Siap. Aduh, Faiz, itu aja kembali. Sorry teman-teman, tadi nervous sedikit.
ini udah jadi Pak. Coba. Nah, maju lanjut tuh. Nah, kan kegedean. Gimana cara mutarnya? Tuh kan Pak Is kegedean. Akalin aja. Aduh, tuh kan Pak Is tadi juga ukurnya agak bener. Nah, udah nih kayaknya udah pas nih. Nah, ini kan udah pas. Ya, warnain. Gas gitu warnanya. Halo teman-teman, di sini kita bakal nanya progres dari masing-masing tim. Kita mulai dari tim IPA. Ini udah sampai mana kalian progresnya? Ya, jadi kelompok kita itu udah mau hampir selesai. Kita sedang merapikan agar ini terlihat rapih, presisi dan juga bagus. Jadi udah sini kita sudah menyelesaikan bagian utamanya. Wow, keren. Berarti kalian mengedepankan presisi. Betul. Oke. Langsung saja kita cek tim IPS, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan lanjut ke tim IPS. Ini udah sampai mana nih? Kita lagi mau santai ya. Gimana di sini tuh ada Iya, lagi ini warna hijau biar apa sih? Biar estetik, biar warna-warni. Oh, tapi iya, beda banget ini sama warna-warna lainnya ya. Udah dong, kita udah kehabisan tuh. Oh iya. Jadi gimana nih cara pembuatannya? Untuk cara pembuatannya sih ya simpel aja. Yang pertama kita ukur dulu kardusnya menjadi lingkaran, terus ada segitiga, kotak, dan juga untuk penyanggahnya. Untuk yang kedua ya tinggal diguntingin, terus dilem disatu-satuin gitu. Ya gampang sih. Habis itu tinggal disusun deh. Pokoknya yang penting ya presisi aja. Baik, di sini nampaknya masing-masing tim sudah selesai mengerjakan alat peraga mereka yaitu spinner matematika. Sini kita langsung saja lihat hasil dari masing-masing tim. Untuk tim IPA, mereka mengedepankan presisi dibanding estetika. Dan untuk tim IPS, mereka mengedepankan kreativitas dan estetika. Menurut kalian, tim mana nih yang paling bagus dalam membuat alat peraga yaitu spinner? Baik, kita memasuki ronde kedua. Para peserta akan melakukan spin untuk menentukan soal mana yang akan mereka jawab. Dan yang pertama melakukan spin adalah Albani dari MIPA 1. Soalnya adalah, sebuah spinner memiliki 5 warna. Peluang mendapat warna biru adalah 1/5. Jika diputar 20 kali, berapa hasil harapan muncul warna biru? Jawabannya 4. Benar. Jadi tadi ada soal spinner 5 warna dan peluang mendapat biru adalah 1/5. Jika diputar 20 kali, berapa hasil harapan muncul? Maka cara mengerjakannya adalah karena peluang biru itu 1/5,
kita tinggal kali saja dengan 20. Kita tinggal coret dan hasilnya adalah 4. Ahmer mendapat soal kategori permutasi. Soalnya adalah, berapa banyak susunan berbeda dari kata suka? 4 faktorial berarti jawaban itu ada 24. Jawaban betul. Baik, di sini ada soal lagi, berapa susunan berbeda kata suka? Maka cara mengerjakannya adalah 4 faktorial, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 dikali 3 itu hasilnya adalah 12, dan 12 dikali 2 adalah 24. Maka jawabannya adalah 24. Naufal mendapatkan soal dengan kategori kombinasi. Soalnya adalah, ada 6 siswa, ingin dipilih 2 untuk tiket. Berapa banyak kombinasi? Oh, 15. Betul. Tadi aku yang 30. Terus ingat, itu kombinasi, bukan fermentasi. Hampir. Baik, di sini ada soal 6 siswa dan dipilih 2 untuk piket. Pertanyaannya adalah berapa banyak kombinasi? Maka cara mengerjakannya adalah kombinasi 6 dan 2. Di sini di atas 6 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial dan 2 faktorial. Kita sama dengan sini 6 faktorial dikali 5. Sebelum itu kita bawahnya dulu. 6 dikurangi 2 itu 4 faktorial, maka di sini 4 faktorial dan 2 faktorial. Kita tinggal coret. Jadi bisa dicoret, dan 3. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15, dan jawabannya adalah 15. Ezar mendapatkan kategori peluang. Soalnya adalah, 2 koin dilempar. Peluang muncul tepat 1 gambar adalah 1/2. jawaban betul. Faiz mendapatkan soal dengan kategori pertanyaan aneh. Soalnya adalah, sebuah spinner dibagi 8 bagian sama besar. Jika Faiz memutar 1 kali, peluang dia bosan sebelum berhenti adalah 0. Peluang kena warna merah adalah Jawabannya 1/8. jawaban betul. Ada pertanyaan yang aneh yang dijawab oleh Faiz. Sebuah spinner dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Jika Faiz memutar 1 kali, peluang dia bosan adalah 0. Peluang kena warna merah adalah. Nah, di sini untuk informasi peluang dia bosan adalah 0 itu tidak berguna ya sebenarnya teman-teman. Jadi kita tinggal langsung saja di sini. Untuk semestanya itu adalah 8 dan peluang kejadiannya adalah 1. Jadi jawabannya hanya 1/8.
Raffi mendapatkan soal kategori kaidah pencacahan campuran. Soalnya adalah, berapa banyak 3 digit berbeda yang bisa disusun dari angka 1, 2, 3, dan 4? Terus jawabannya P tanda kurung 4,3 sama dengan 24. Jawaban betul. Halo teman-teman, di sini kembali lagi bersama aku, dan kali ini aku bakal ngasih cara mengerjakan untuk soal yang dikerjakan oleh Raffi. Soalnya adalah berapa banyak 3 digit berbeda yang bisa disusun dari angka 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, kita pakai cara filling slot ya teman-teman. Jadi di sini 3 digit berbeda itu ada ratusan, puluhan, dan juga satuan. Untuk ratusan itu ada kemungkinan 4 angka, kita tulis 4. Dan untuk puluhan kita sisa 3 karena syaratnya adalah berbeda. Jadi sisa 3. Dan untuk satuan tersisa 2. Nah, kita tinggal kalikan saja. 4 dikali 3 12, dan 12 dikali 2 adalah 24. Jadi jawabannya adalah 24. Baik, di sini untuk masing-masing peserta sudah menjawab soal-soal di ronde yang kedua. Dan untuk penentuannya kita akan masuk ke ronde ketiga. Baik, kita memasuki ronde ketiga. Sini kita akan rebutan untuk menjawab pertanyaan. Siapa yang paling banyak mengumpulkan poin, dialah pemenang untuk lomba kali ini. Ronde ketiga. Peserta akan menjawab soal dengan cara rebutan. Untuk peserta yang menjawab benar akan diberi 2 poin. Dan jika salah, maka akan dilempar ke peserta lain. Oke, soal pertama, hitungan cepat. 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Ambon. Jawaban salah. Woi. Silakan Albani. 42. Benar. Soal nomor 2. Di sini ada grafik parabola. Nah, pertanyaannya adalah, ini grafik Y sama dengan X kuadrat atau Y sama dengan min X kuadrat? Silahkan, Raffi. Betul. Ronde ketiga sudah berjalan cukup intens, di mana semua peserta saling menyalip poin satu sama lain. Bisa dilihat bahwa para peserta tidak mau mengalah walaupun ada yang terpilih untuk lomba ini lewat spin, bukan kemauannya sendiri.
Ronde demi ronde telah dilalui tiap peserta. Jawaban demi jawaban telah dilontarkan. Dan sampailah kita pada pertanyaan terakhir yang akan menentukan siapakah pemenang pada acara Clash of Clash. Nah, telah sampailah kita kepada soal terakhir penentuan siapa yang akan juara. Karena ada beberapa orang yang poinnya sama. Soalnya adalah, berapa hasil dari 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 3? Silahkan, oprek. 19. Salah. Silahkan, Faiz. 22. Salah. Silahkan, Amon. 39. Salah. Salah lagi. Silahkan, Ejar. Wah, salah sekali. Silahkan, Ahmed. Salah. Albani. 40. Benar. Wey. Baik, kita sudah menemukan pemenang dari lomba hari ini dengan poin 75. Siapakah itu? Kita akan panggil ke sini sekarang juga. Kita akan panggil dengan poin 75 Albani Dwi Saputra. Baik, itu ini saya akan membagikan dia. Setelah melewati lomba yang panjang ini, saya sebagai host ingin menanyakan kepada para peserta mengenai suka duka mereka saat belajar matematika. Suka matematika ya karena kalau rumusnya cocok ya kayak puzzle yang pas aja, ada kepuasan tersendiri. Ya kalau salah satu langkah aja ya rasanya ya sakit, berantakan banget. Soalnya kayak disuruh ulang satu bab. Aku suka matematika kalau hasilnya bilang bulan rapi kayak 10, 20, 30 kan enak gitu ya dilihatnya. Tapi kalau misalkan udah pecahan, akar, itu otak aku udah mau terserah deh. Dan jika aku ini kepilih kayak gini bukan karena jago matematika, emang kepilih spin aja dan itu juga terberat. Kalau untuk saya sih dalam mempelajari matematika ya sukanya itu ketika matematika itu strukturnya jelas dan juga bisa kita kerjakan. Apalagi kalau kita dikasih soal ya kita bisa kerjakan, tinggal ikuti alurnya aja. Tapi kalau bukannya sih matematika itu uji kita untuk sabar. Tapi terkadang matematikanya nggak sabar sama aku. Itu sih. Oke. Suka sih, karena matematika itu sama seperti kita main game, banyak strateginya. Asal kita tahu pola, pasti bisa. Tapi duka terbesarnya adalah banyak orang bilang anak IPS itu tidak bisa matematika. Itu yang menjadi beban terbesar buat aku. Suka dan dukanya mungkin sukanya yaitu kalau ngejelasinnya pelan-pelan, terus ngebahasnya dengan gurunya dengan sabar, teliti, tidak terlalu cepat-cepat. Kalau dukanya sih terkadang guru katanya logikanya ini sangat mudah, tapi itu tergantung kepada kitanya. Saya mungkin ya kalau misalkan lagi kayak ada sesuatu yang kita bisa selesai. Kalau dukanya ya teman-teman beneran juga itu. Terus kalau misalkan salah biasanya nyebutnya strategi dari lapangan. Matematika sering dianggap hanya tentang angka, rumus, dan jawaban benar atau salah. Padahal, di balik setiap soal ada proses panjang yang jarang terlihat. Ada rasa suka ketika akhirnya kita memahami suatu yang sebenarnya terasa mustahil,
ketika angka-angka yang berantakan mulai membentuk pola, ketika satu jawaban benar membuat kita merasa, ternyata aku bisa. Tapi ada juga duka, saat rumus terasa terlalu banyak, saat waktu terasa terlalu cepat, saat kita sudah mencoba berkali-kali tapi tetap merasa tertinggal. Dalam matematika, kita belajar bahwa salah itu bukan akhir, melainkan bagian dari proses. Setiap kesalahan adalah langkah menuju pemahaman. Setiap kebingungan adalah tanda bahwa kita sedang belajar. Mungkin semua dari kita akan mencintai matematika, tapi dari matematika kita belajar tentang ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk mencoba lagi. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus langsung dimengerti dan tidak semua jawaban datang dengan cepat. Di sini, dalam proses ini, kami menentukan bahwa matematika bukan hanya pelajaran di kelas. Ia hadir dalam kerjasama, dalam perbedaan cara berpikir, dalam tawa saat gagal, dan kelegaan saat berhasil. Suka duka matematika mengajarkan kami satu hal penting, bahwa setiap orang memiliki caranya sendiri untuk belajar dan tetap usaha sekecil apapun tetap berarti. Karena pada akhirnya yang terpenting bukan seberapa cepat kita menentukan jawaban, tapi seberapa jauh kita berani mencoba. Inilah cerita kami, inilah suka duka matematika. Penilaian. Sok lah. Set. Nah. Ya. 100. Ah, betul. Oh, sok. Sabaralah. 7 kali 7. Silakan Ambon. Ya. Mana ngomong? Aduh. Hei, Oplek. Lanjut. Soalnya 2 kali 7. Siapa? Hei, Ambon lagi. Ah, sayang. Betul banget sayang. Albani. Ais. Soalnya bentar soal baru Jar. Ais. Sayang sekali Jar salah. Amer berapa? Ah, betul sekali. Mantap. Oh, bentar soal baru soal 5. Oh. Sayang sekali. Silakan, siapa lagi yang mau jawab? Oke, Faiz.